Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja BES selama bulan Mei. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan jam ibadah seperti ibadah hari Minggu. Untuk menyambut hari Pentakosta, Gereja BES mengadakan kegiatan Day of Fire yang diadakan mulai dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk ibadah Pentakosta diadakan pada tanggal 5 Juni 2022. Selain kegiatan secara on-site, Gereja BES juga memiliki kegiatan secara online. Kegiatan online dapat diakses melalui channel YouTube Gereja BES. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Doa pagi dilaksanakan dari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Biblical Outlining Study Training atau pendalaman Alkitab dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. BES Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan melalui e-warta Gereja BES. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya menerima pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah tinggi tersebut, bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Terukur kasih
kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan, serta Tuhan supaya kami bertumbuh mengenal dan takut akan Tuhan. Supaya sepanjang hidup kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang tangguh di dalam iman, yang bisa mengubah setiap masalah, badai persoalan, kehidupan yang menimpa kami boleh menjadi berkat, dan mengubah menjadi sesuatu yang indah bagi orang sekitar kami, khususnya bagi Tuhan. Pakailah setiap mulut kami Tuhan, selalu ucapan syukur, puji-pujian, menghibur, bukan Tuhan sebaliknya untuk saling menggosipkan atau menjelekkan atau menceritakan kejelekan saudara-saudara kami yang lainnya. Tetapi kami ingin supaya Tuhan, mulut kami dipakai untuk memuliakan dan untuk sesuatu kebenaran dan kebaikan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara kami yang sakit, yang punya masalah, yang punya persoalan, yang punya pergumulan, tantangan, pekerjaan, karir, rumah tangga. Tuhan, kiranya Engkau tolong, sembuhkan, dan pulihkan. Kami percaya nama-Mu di atas segalanya, dan di atas semua nama yang ada di dunia ini. Bahkan nama penyakit sekalipun di bawah nama Tuhan. Demikian juga oleh iman kami, Tuhan, maka penyakit persoalan pun akan dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak kena masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti ada dalam pergumulan. Setiap hari pasti ada juga pergumulan-pergumulan, entah itu ringan atau berat. Tetapi yang pasti kita telah melewati bertahun-tahun. Dan kita telah, saudara, sampai hari ini, berarti kita masih tetap sebagai pemenang. Walaupun pergumulan baru muncul, persoalan baru muncul, entah ringan atau lebih berat, tapi persoalan yang dulu-dulu setelah berlalu, sehingga kita harus tahu bahwa hari ini kita dengan kekuatan, pengalaman, dan iman yang baru, kita akan melakukan juga hal-hal yang seperti itu bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan kalau kita melihat, saudara, perbandingan, yaitu kalau kita melihat satu, Ruth dan Naomi, ini adalah seorang wanita yang tangguh, yaitu orang yang melewati badai kehidupan dan mengubahnya menjadi berkat melalui visi Tuhan. Siapakah Naomi itu? Naomi itu adalah, saudara, kalau kita lihat, dia itu orang Bethlehem. Karena Bethlehem mengalami kelaparan, dia membawa suaminya Elimelek dan dua anaknya Mahlon dan Kilion ke Moab. Dan kemudian dua anaknya itu menikah. Yang satu dengan Orpa, yang satu dengan Ruth. Maka apa yang terjadi, saudara, yaitu suaminya meninggal, dua anak laki-lakinya meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Dan kemudian Orpa tetap mengikuti. Walaupun dia adalah orang Moab, tapi dia tetap setia. Sampai akhirnya Naomi menyuruhnya pulang karena tidak sampai hati. Menjanda terus tanpa anak. Akhirnya Orpa menangis dan kembali. Kita melihat ini, walaupun dia meninggalkan, namun dia menangis. Berarti dia punya satu keinginan untuk bersama-sama. Namun karena orang mertuanya itu bijaksana, memberikan harapan kepada dia, dan sehingga dia, saudara, dia kembali ke Moab. Tetapi Ruth lain, diberikan harapan dan semuanya dia tidak mau. Kesetiaannya dia kokoh walaupun di tengah badai. Nah, dua perempuan ini, yaitu mertua dan menantu ini, betul-betul kokoh ya di dalam badai, tangguh menghadapi badai kehidupan. Dan kemudian mengubahnya, yaitu menjadi berkat. Dan siapa yang tidak tahu tentang namanya Daud? Daud itu lihat dari mana, saudara? Yaitu dari, kalau kita melihat nenek moyangnya adalah Ruth. Kalau tanpa Naomi mengalami penderitaan kelaparan, tidak mungkin Ruth bisa ikut ke Israel, saudara. Sebab itu Tuhan izinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan setiap orang, termasuk kepada Naomi dan Ruth. Pasti ada rencana yang hebat. Kalau saudara mengizinkan anak saudara menghadapi sesuatu, berarti saudara sudah mengawasi dan kurang lebih sudah mengantisipasi, memberikan jalan keluarnya.
Terlebih Tuhan, kalau dia mengizinkan persoalan datang menimpa kita, berarti dia tahu jalan keluarnya. Berarti dia tahu mempersiapkan yang baik untuk kita. Sebab itu setiap persoalan yang kita hadapi, jangan saudara kita amati dengan kacamata jasmani kita, tapi pakailah kacamata Tuhan. Bahwa semua persoalan itu sudah diizinkan Tuhan, Tuhan sudah mengetahui, dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Apa yang Tuhan saudara izinkan, berarti ada sesuatu yang baik di baliknya. Tetapi kalau yang baik di baliknya itu kita sikapi dengan tidak baik, maka saudara kita menyimpang dari yang baik yang Tuhan sediakan, akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan dari diri kita sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan istri Ayub. Ketika istri Ayub, kalau kita lihat dalam kitab Ayub pasal 2, mau usah dibaca ya, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bagaimana ketika anak-anaknya mati, kemudian perusahaannya hancur semuanya, di mana kemudian Ayub itu kena sakit seperti kusta, saudara, sampai dia menggaruk badannya dengan pecahan kaca. Dan apa yang istrinya lakukan? Dia berkata, kutukilah Tuhan dan matilah kamu. Saudara, ini pahit sekali dia menghadapi cobaan badai yang berat. Namun, apa ya saudara? Dia tidak tangguh, imannya tidak tangguh. Dan dia tidak kuat menghadapi badai hidup. Memang saya tahu persoalannya berat sekali yang dihadapi oleh yang namanya istri Ayub. Tetapi minimal dia punya suami yang masih kokoh memberi kekuatan. Bagaimana dengan Naomi, saudara? Suaminya mati, anaknya mati tanpa keturunan. Dan dia harus kembali ke Bethlehem, bukan dengan nama Naomi, tapi Mara, artinya hidupnya sangat baik, penderitaannya bertubi-tubi. Dia pergi dengan tangan yang komplit, dengan keluarga komplit, dia kembali dengan tangan yang kosong. Lain, saudara, kalau kita lihat penderitaan dua hal ini, antara perempuan ini, perempuan dengan yang kita lihat itu Naomi dengan Ruth, perbedaannya itu berbeda, bertolak belakang. Sehingga saudara jangan berkata, oh, kalau istri Ruth itu kan menderita, Pak, hancur semuanya. Apakah Naomi tidak menderita? Apakah Ruth juga tidak menderita? Penderitaannya kalau dua orang ini sama, saudara. Sama beratnya. Hanya satu didukung oleh menantu, yang satu didukung oleh suami. Nah, anak-anak sama meninggalnya, harta sama habisnya semua. Sama-sama tidak punya cucu semuanya. Tetapi, saudara, ketika saat itu kita melihat bagaimana akhir daripada Ruth dan Naomi ini, itu berakhir dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Sampai Raja Daud itu dilahirkan dari dia. Seandainya kalau kita melihat juga, istri Ayub itu kuat, saya yakin ada sesuatu. Ternyata kalau kita lihat akhir daripada Ayub, Ayub yang kuat sekali kokoh. Ya. Apa yang Tuhan sediakan? Maka dia punya hidup sampai beberapa generasi. Dan anak-anaknya itu paling cantik saat itu di negeri. Yemimah dan sebagainya, nama anak-anaknya. Dan kemudian Ayub itu diberkati lebih daripada yang dulu. Itulah kalau kita melihat apa yang kita alami, seberat apapun juga, kalau kita tetap kokoh dan kuat, maka Tuhan bukan mengembalikan, bahkan menambahi apa yang hilang. Oleh karena itu, saudara, tetaplah teguh di tengah-tengah badai. Karena persoalan yang kita hadapi itu sebenarnya ada Tuhan yang sedang mengizinkan terjadi. Tuhan bukan membuatnya, iblis yang membuat. Kadang-kadang kesalahan kita yang menjadikannya semua. Kadang-kadang ego kita, hawa nafsu kita yang menjadikannya. Tapi Tuhan, saudara, menyediakan sesuatu yang baik ketika kita lulus atau tetap teguh, tangguh ketika menghadapi badai itu. Nah, inilah ladies diffusion yang ada di BES. Sekian menghadapi pandemi, persoalan, suami, anak, mungkin ada yang meninggal, ada yang sakit, perusahaan yang kurang, dan sebagainya. Tentunya ada yang diberkati juga. Tapi sampai hari ini berarti tangguh. Tangguh berarti saudara hadapi badai tangguh. Saya yakin bahwa ada sesuatu yang bakal Tuhan siapkan. Asal kita tetap setia. Jangan menoleh ke belakang, jangan kecewa.
Tapi tetaplah saudara, saya yakin sampai keturunan kita akan disebut orang berbahagia. Karena Tuhan bukan memberkati kita dengan uang. Di tengah-tengah badai kehidupan, kalau kita tangguh, tetap menghadapinya. Kita bukan hanya keuangan, bukan hanya materi, tetapi anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang hebat. Contohnya tadi adalah Ruth, contohnya adalah Ayub, lahir dengan istri Ayub. Apakah istri Ayub kembali kepada Ayub? Itu satu pertanyaan. Nggak perlu kita gali karena tidak satupun ayat yang mengatakan seperti itu. Terserah masing-masing pendapatnya. Namun yang kita lihat istri Ayub sudah seperti itu. Tapi Ayub yang teguh. Keteguhan Ayub itulah yang membuat keturunannya sampai hebat dan berkat dikembalikan. Demikian juga dengan Ruth, dengan Naomi. Bagaimana kemudian Ruth itu, kemudian kita melihat dia akan menikah, dan kemudian dia memperoleh dengan orang-orang, maksudnya orang yang cukup kaya di Bethlehem saat itu. Dan kemudian dia melahirkan Obed, kemudian Isai, kemudian sampai kepada Daud. Luar biasa. Ketangguhan itu perlu, saudara. Jadi para ladies hari ini, ayo make up diri kita, bukan hanya make up jasmani, walaupun itu penting, tapi make up dengan kepribadian, dengan iman yang tangguh, dengan kita tahu saudara bahwa apa yang Tuhan sediakan pasti lebih baik dari apa yang kita alami sekarang. Ini harus ada dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, sesukar, sesulit apapun juga, itu akan membuat semakin hebat kasih Tuhan kepada kita. Kita lihat bagaimana orang-orang yang mendapatkan berkat yang besar seperti Daud. Ketika dia punya masalah, saudara, apa yang terjadi? Sampai kemudian dia dikejar-kejar. Hasilnya dia luar biasa sekali. Jadi masalah besar akan menghasilkan berkat besar. Masalah kesulitan pergumulan besar akan mendapatkan kasih karunia yang besar juga. Kalau masalahnya besar segini, kalau kasih karunia kecil, mana bisa mengatasi? Pasti karunianya besar, sehingga bisa mengatasi masalah ini dan mengubahnya menjadi berkat. Karena kasih Tuhan itu lebih besar dari semua yang ada di dunia. Lebih besar dari persoalan dunia pun, saudara, itu masih kecil dibandingkan kasih Tuhan. Apalagi penyakit persoalan kita. Kita lihat salah satu contoh juga para perempuan yang 12 tahun pendarahan. Bagaimana dia berjuang pertama kepada dunia, dia berobat, itu nggak salah. Setelah dia berobat untuk mempertahankan supaya tubuhnya sehat, dan kemudian tidak terjadi. Kemudian satu hal, dia tetap tidak putus asa. Dia mencari Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah penderitaan 12 tahun, yang mungkin sudah kurus, tinggal tulang-tulang, jalannya mungkin saudara ya setengah merangkak. Namun Tuhan memulihkannya. Artinya di sini persoalan apapun yang kita hadapin, pasti ada jalan keluarnya. Yang penting bagaimana kita membawa diri kita datang kepada Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Di tengah persoalan seperti Ayub, ya seperti Ruth, Naomi, juga seperti perempuan 12 tahun pendarahan ini. Kita baca dulu firman Tuhan di dalam kitab, yaitu Matius pasal 9, ayat 18 sampai dengan 22. Saya bacakan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Teguhkanlah imanmu. Artinya teguh dan kokoh menghadapi badai kehidupan. Teguh karena imanmu berarti saudara saat itu walaupun punya masalah tapi imannya teguh. Artinya di sini saudara bahwa dia teguh menghadapi badai persoalan dengan imannya sampai Tuhan memujinya.
Teguhkanlah imanmu, dan imanmu telah menyelamatkan. Teguhkanlah hatimu, dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya kalau kita tidak teguh menghadapi persoalan pada hidup ini, saudara, maka disitulah kita akan putus asa dan paralitis devotion. Tidaklah demikian. Apapun pergumulanmu di dalam keluarga rumah tangga, ingat hari ini, yang bisa mengubah masa depan adalah dirimu. Bukan berarti saya berkata Tuhan tidak bisa. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Yang terbaik. Tetapi yang menentukan, saudara, adalah langkah kita. Apakah kita mau menerima yang Tuhan sediakan dengan hidup yang teguh, yang kokoh ketika menghadapi badai persoalan itu? Apakah kita seperti istri Ayub? Kita kemudian mundur, menjelekkan, menyalahkan nasib, menyalahkan pendeta, menyalahkan gereja, menyalahkan Tuhan, saudara. Itu tidak baik. Apapun juga gereja, apapun juga Tuhan, saudara. Itu, saudara, memberikan satu kekuatan, memberikan satu iman, satu dasar yang teguh. Supaya apa, saudara? Supaya ketika masalah itu terjadi, kita ini tidak terperosok jatuh. Tetapi kita semakin kuat. Nah, ini kadang-kadang tanpa kita sadari, ya, kita tidak melakukan seperti itu. Satu hal kalau saudara kita melihat ada seorang yang terperosok di sumur. Sumur itu cukup dalam, nggak ada tali, nggak ada apa. Maka saudara, apa yang dikatakan? Ketika anaknya di atas, papanya di bawah, anaknya nggak bisa nolong. Ya anaknya masih umur 12-14 tahun. Nggak ada tali, nggak ada apa. Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita lihat, sumur itu, saudara, papanya jatuh, mau naik nggak bisa. Licin dan kurang lebih jaraknya ya sekitar ya 6-7 meter. Apa yang terjadi? Papanya bilang, nak, timbunlah sumur ini dengan tanah. Doronglah tanah-tanah di pinggir sumur ini untuk masuk ke sumur itu. Loh, nanti papa terkubur mati. Enggak, nak, enggak apa-apa. Biar kena kepala papa, enggak apa-apa. Gitu. Anak itu bingung, saudara. Kemudian dari pinggir sumur itu, tanah-tanah didorong, lah, saudara. Jadi dia nggak usah ngambil dari jauh. Dari pinggir-pinggir sumur diambil, saudara, dijatuhkan ke tanah, jatuhkan ke sumur, tanah-tanah itu diambillah di, saudara. Sekeliling sumur itu, tanahnya diturunkan. Kurang lebih 1 meter, turun semua, turun. Apa yang terjadi? Papanya kena tanah itu, kena tanah. Tapi begitu tanahnya sampai saudara setengah lutut, maka papanya berdiri di atas tanah itu. Ditimbun lagi setengah lutut, papanya berdiri lagi. Ditimbun, dia berdiri lagi. Timbun, berdiri lagi. Bayangkan, 7 meter sekeliling sumur itu kalau kita lihat itu sekitar 5-6 meter. Ya, itu kan diambil kelilingnya itu. Per 1 meter diambil turun, saudara. Apa yang terjadi? Akhirnya, ketika sudah mendekati 2 meter, jadi cuma ditutup, papanya tinggal lompat keluar. Artinya di sini, saudara, bahwa persoalan yang kita hadapi itu tidak harus selesai dengan berkat, ya, dengan pertolongan yang seperti tali. Tapi kadang-kadang persoalan yang kita hadapi, kadang-kadang itu diselesaikan dengan persoalan-persoalan baru yang kecil-kecil. Artinya, kenapa bapak ini di sumur kok harus ditimbun tanah? Harusnya kan terpendam mati. Bagi orang yang berpikir, wah dipendam mati aku diam saja. Ada masalah aku diam saja. Tidak. Bapak itu melihat dia sudah ada masalah besar. Sekarang masalah yang akan menimbun dia. Ya. Dia menyikapinya itu bukan dipendam, tapi itu salah satu yang bisa menolong dia untuk dia naik ke atas. Itulah sikap pelajaran. Kalau kita punya masalah persoalan tantangan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk melayani orang lain, kadang-kadang Tuhan izinkan untuk mendoakan orang lain, kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk saudara memberkati mendoakan yang lain. Saudara, kenapa seperti itu Tuhan? Aku sudah susah, kenapa harus kena tambahan tugas-tugas? Itulah yang akan memupuk iman kita semakin naik, semakin naik, semakin naik. Akhirnya kita keluar dari persoalan karena iman kita naik. Jangan menyikapi persoalan dengan putus asa. Seperti perempuan 12 tahun ini, walaupun dia sudah 12 tahun,
Tetapi hanya cukup 1 hari dia mencari Yesus dan kemudian dia sembuh. Bagaimana seorang lumpuh 38 tahun, dia tetap tekun di pinggir kolam Bethesda itu. Walaupun setiap kali dia kolam itu goncang, dia nggak bisa. Tetapi Tuhan datang, tetap akhirnya Tuhan datang, saudara. Walaupun mungkin kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk menggapai apa yang sudah ada di sekitarnya. Kalah bersaing, kalah kuat, kalah cepat, kalah pandai. Tetapi satu hal, kita tidak boleh kalah setia dan kalah sabar, itu tidak boleh. Kita sudah kalah pandai, kita kalah cepat, kalah kuat, kalah kaya. Terus kalau kita kalah sabar, saudara, kalah setia, nggak mungkin kita menang. Makanya gereja diajari mega project. Mega project tidak diajari untuk merebut orang lain. Mega project tidak mengajari untuk lebih cepat dari orang lain. Mega project tidak diajari untuk lebih kuat dan mengalahkan orang lain. Tapi mega project mengarahkan kita untuk setia, untuk sabar, saudara, untuk bersyukur, nggak main-main. Ya inilah yang terjadi dalam hidup kita. Saya yakin di Fusion kalau kita bisa bertahan 14 tahun lagi kan kita punya program 30 tahun. Ini sudah dihitung dari Singapura, juga dari Jakarta. Ini sudah masuk 16 tahun. Kalau dihitung dari Surabaya, Batam, baru 15,5 tahun lebih dikit. Nah kita masih punya lagi, kalau dihitung dari Singapura, 14 tahun lagi kurang. Artinya bukan berarti Tuhan masih datang, bukan. Maksud itu fase pertama yang menentukan. Kalau kita bisa bertahan sampai fase pertama 30 tahun, saya yakin program 15 tahun sudah jalan, sisa 15 tahun. Saya tidak mengatakan saudara 7 tahun pasti selesai, 38 tahun pasti selesai, tidak. Tetapi ada yang waktu 10 tahun, ada 7 tahun, ada 3 tahun, tetapi tetaplah bertahan. Yang kita coba lihat saudara, yaitu 1 Korintus 15 ayat 58. Saya senang sekali dengan paralelis ini. Kalau tangguh kuat itu luar biasa sekali. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Di tengah-tengah persoalan, Tuhan selalu berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, yang tidak lebih dari kekuatanmu. Karena Tuhan setia dan akan memberikan jalan keluar. Berarti setiap orang pasti ada percobaan. Tetapi di tengah pencobaan, Tuhan masih memberikan firman Tuhan. Karena itu, saudara kekasih, berdirilah teguh, berarti ada masalah. Jangan goyah, berarti ada goncangan. Dan di tengah-tengah goncangan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berarti dalam pekerjaan Tuhan bukan tenang-tenang, aman. Tetapi dalam goncangan ekonomi, masalah, persoalan. Saya lihat setiap kali orang mengalami goncangan ekonomi, goncangan itu masalah, dia mundur dari Tuhan. Tapi tidak semua. Tetapi ketika diberkati, ada juga yang mundur dari Tuhan karena sibuk. Saudara lihat itu ada yang nggak tahan berkat. Ketika diberkati, mundur pelan-pelan dari gereja, ditegur, nggak mau, akhirnya ditegur keras, ngamuk. Dia ngomong gereja tidak ada visi, melenceng dari visi, tidak diperhatikan. Wah, dia korek-korek semuanya. Ya masih gereja, untung nggak Tuhan yang dikorek-korek, sudah. Tetapi ketika dia susah, sama saja. Ikut gereja, nggak ada berkat, masalah, nggak didoakan, nggak diperhatikan. Semua orang selalu menyalahkan saudara orang sekitarnya. Tidak pernah saudara untuk mengucap syukur dan menyikapi bahwa sesuatu itu pasti baik. Karena Tuhan mengizinkan kesalahan kita supaya kita bertobat, supaya kita hati-hati. Tuhan mengizinkan masalah terjadi, saudara, supaya kita bisa tetap giat di dalam pelayanan. Jangan mundur. Ini dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah. Berarti ada masalah. Mungkin ada tantangan dalam pelayanan, juga ada namanya fitnah. Mungkin juga ada keluarga, mungkin suami, mungkin anak, mungkin istri yang kurang lebih nggak cocok di komsel, terus berantem sesama suami atau sama anak, sehingga kita akhirnya mau tidak mau keluar gereja. Ini tidak boleh, saudara. Yang dikatakan tetap giat, walaupun di tengah masalah. Bukan mundur. Kalau saya lihat sudah mundur, pasti hilang. Dan kalau saya menyikapi hilang itu, saya ngomong sama teman-teman, gereja itu jodoh-jodohan. Ya mungkin dia tidak jodoh di sini, ya sehingga dia jodoh di sana. Kenapa? Karena di sini
dia nggak jodoh karena di tengah persoalan, gitu. Dia nggak melihat, yaitu di gereja kita ada 5 pilar untuk belajar karakter Kristus dan untuk pemuritan, sehingga dia melihat, oh, aku nggak butuh, aku kalau pelayanan harus enjoy, nggak boleh ada masalah, nggak boleh ada gangguan. Salah, saudara. Di dalam pelayanan itu pasti ada gangguan, entah sakit, entah keluarga, entah suami, entah istri, entah anak yang merongrong, nggak cocok, berantem sama gereja, entah ditegur, macam-macam. Entah fitnah, atau di apa loh, saudara. Nah, itu tetap harus giatlah selalu. Katakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1, 2, 3. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena bahwa apa yang kita lakukan dengan Tuhan tidak sia-sia. Nah, kalau sia-sia, saudara pasti nggak mau pelayanan. Saya melihat banyak orang yang pelayanan di gereja lain-lain, saudara, ketika gesekan tidak kuat. Dia keluar terus dia jelekkan gereja. Sudah berarti dia sudah tidak teguh, tidak goyah. Dia tidak teguh, goyah, tidak giat, persekutuannya sia-sia, malah dia merusak. Ini berbahaya. Jangan izinkan itu terjadi. Kita justru harus mengalahkan ego kita, saudara. Itu satu proses. Saya yakin para ladies, saya punya beban luar biasa, dan saya punya perasaan, dan saya punya namanya visi, dan saya punya namanya harapan, yang bukan dari saya sendiri, dan Tuhan. Saya yakin bahwa para di sini akan dipakai Tuhan luar biasa, dan anak-anaknya dipakai. Cuman harus melewati badai kehidupan itu. Itu harus dilewati. Karena tidak ada satu jaminan kita tidak melewati badai. Ingat itu, saudara. Juga saya mau memberikan satu inspirasi lagi. Seorang, saudara, yang jatuh di sumur, yang dalam, saudara. Dalam. Apa yang terjadi? Dia dalam ada airnya. Jadi dia diam dulu. Dan kemudian tidak lama lagi, saudara, hujan turun. Wah, orang berkata, ini sudah kena, sudah jatuh ke sumur, hujan lagi. Dia bisa tenggelam. Tapi dia enggak, dia pegangan aja di dinding. Terus kemudian dia mulai, saudara, dia mulai berdoa. Ketika dia berdoa, yang terjadi itu air itu mulai membanjiri. Dan akhirnya, saudara, di pinggir sumur itu ada temboknya sumur itu, ya, lapuk jatuh. Karena lapuk jatuh, kemudian muncullah seperti satu tempat saluran air itu. Sehingga di sekitar air itu, saudara, larinya ke situ dan masuk ke sumur. Orang nggak mau tolong semua. Wah, bahaya. Karena air itu masuk ke sumur terus, pasti orang mati. Kalau saya ikut bantu, jangan nanti saya terseret. Tetapi ketika air itu mulai masuk, si orang yang dalam sumur itu mengucap syukur atas hujan ini, mengucap syukur atas air yang jatuh ke sumur ini. Dia waktu mengucap syukur, kenapa? Dia semakin dia berkata, kirim air lebih banyak, kirim lebih banyak. Akhirnya air itu tambah banyak, sumur itu, saudara, kemudian pelan-pelan airnya naik, dia ikut pegang, naik lagi. Begitu naik, dia pegang lagi dindingnya. Dia naik lagi, dia pegang lagi. Akhirnya, dia keluar dari sumur itu tanpa pertolongan orang. Hanya karena bencana atau masalah. Dia kena bencana, melalui bencana dia dikeluarkan juga. Artinya di sini Tuhan itu punya rencana. Walaupun saudara, apapun kesalahan kita, tiba-tiba mungkin ada masalah terjadi. Tetapi saudara mesti lihat, masalah yang terjadi, jangan berkata, sudah jatuh tertimpa tangga, digigit anjing, gila lagi. Saudara, jangan berpikir begitu. Kita sudah jatuh tertimpa tangga. Gitu. Artinya di sini, bahwa supaya kita ini, saudara, tidak jatuh lagi dari tangga, tetapi kita punya way out yang bagus sekali. Puji Tuhan. Jadi dari sini, saudara, ayo, para ladies ini, sikapi sesuatu dengan yakin. Sikapi sesuatu dengan tangguh, tidak boleh goyah setiap badai kehidupan ini. Satu ayat terakhir, yaitu Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan keperawan.
Ya, Tuhan katakan firman ini, berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perambahan. Apa itu kuk perambahan? Saudara, selalu melihat itu sial. Ya, kuk perambahan itu orang yang malas. Kuk perambahan itu juga, saudara, orang yang berkeluh kesah. Kuk perambahan itu apa lagi, saudara? Ya, orang yang menyikapi apatis. Dari sini. Jadi kuk perambahan itu sama dengan seperti orang merdeka jadi budak. Orang yang mampu jadi gak mampu. Orang yang berhikmat jadi gak berhikmat. Orang yang punya wawasan luas jadi pendek. Orang yang bijaksana jadi bodoh. Kita tidak boleh bodoh. Karena 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Kita tidak boleh menjadi bodoh. Walaupun yang bodoh itu tetap ada minyak, ada api, tidur dengan suara Tuhan, itu di gereja. Tapi janganlah cukup seperti itu. Kita harus bangun. Dan bangun punya persediaan yang kuat. Artinya, saudara, di sini, para ladies, bahwa marilah pikiran kita, hati kita, betul-betul luas untuk firman Tuhan. Luas untuk firman Tuhan. Jangan hati kita itu ada firmannya, ada masalah. Ada sakit hati, ada kecewa. Sehingga hati kita dikuasai oleh banyak hal. Tetapi hati kita harus luas untuk firman Tuhan. Ketika ada masalah jatuh, firman itu lebih mengatasi masalah itu. Ketika persoalan jatuh, firman itu, saudara, yang bisa melebihi dari persoalan itu. Sehingga apapun yang terjadi, firman itu. Sama seperti Ayub katakan kepada istrinya, hai perempuan gila, mengapakah engkau hanya menerima yang baik, nggak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Padahal Ayub masih mengatakan bahwa yang buruk itu datang dari Tuhan. Padahal sebenarnya yang buruk itu bukan datang dari Tuhan. Dari isi iblis yang diizinkan Tuhan, karena Tuhan ingin memberkati Ayub lebih. Haleluya. Saya yakin dan percaya para ladies ini gerakan ibu-ibu di mana-mana supaya kuat di gereja, menghadapi gesekan masalah tetap kuat, menghadapi persoalan, kesulitan, tantangan, dicurangi, dibohongin, dirugikan, ditipu orang, mau difitnah, digosok, apapun juga tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan dan tetap namanya teguh, tangguh dan sebagainya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, jikalau malam hari ini, para ladies ini mengerti, menangkap sesuatu, membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri, membedakan antara orang, yaitu orang yang tidak tangguh, tidak teguh, dengan orang yang tangguh dan teguh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit naik surga menyediakan rumah dan akan menjemput dan datang menghakimi dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita